Oke, langsung aja kita ke materi selanjutnya ya. Harusnya kita ngebahas tentang teknikal juga, tapi karena ada terkendala terkait pematerinya, jadi kita langsung aja ke materi saya, yaitu eh, tentang penjelasan terkait kripto legal ya. Oke, jadi sebenarnya sini saya nggak mau banyak nih. Harusnya yang banyak ngebahas tuh harusnya Pak Tiar sama teman saya aja tadinya. Tapi nggak apa-apa deh. Oke. Aduh, ini saya di sini aja kali ya. Oke. Di sini saya mau jelasin dulu terkait kripto legal ya. Oh, ini gimana caranya? Aduh, nyetrum. Oke. Oke, jadi apa sih kripto legal itu? Jadi sebenarnya kripto legal ini adalah komunitas yang dibangun sama anak-anak hukum ya. Khususnya saya juga teman-teman juga dari komunitas kripto Bandung juga ikut bantu bangun komunitas ini. Jadi komunitas ini tuh sebenarnya komunitas edukasi. Jadi fokusnya itu ngasih edukasi terkait investasi, ekonomi digital, Bitcoin dan juga hukumnya. Karena kebanyakan yang saya lihat gitu ya, selama saya ada di industri ini, kebanyakan itu kita itu cuma ngebahas dari segi investasi, ekonomi dan asetnya aja. Tanpa tahu resiko, tanpa tahu regulasinya, tanpa tahu perkembangan hukumnya. Jadi kebanyakan kenapa banyak kasus-kasus hukum yang terjadi kayak penipuan, manipulasi, itu tuh kebanyakan mereka ya udah ketika tertipu tuh mereka bingung mau nyalain siapa karena asetnya itu belum diatur kan. Contohnya kayak kemarin ada kasusnya Timothy Ronald, mereka demo sama Timothy Ronald terkait penipuan. Tapi mereka nggak bisa nyampein kira-kira pasal apa yang dipakai ya, apakah pasal penipuan kah, apakah pasal manipulasi kah, atau pasal apa disebutnya tuh kalau yang ngedam tuh, dam kayak harganya tuh didam atau dinaikin secara tiba-tiba, pam and dump gitu. Nah kira-kira gimana caranya gitu kan. Nah disinilah kita itu ngasih cara atau ngasih edukasi terkait hukumnya. Jadi kalau kalian terkena manipulasi atau misalkan kalian terkena exchange bangkrut gitu kayak kemarin FTX bangkrut, nah itu kita ajarin gimana caranya biar kita tuh nggak kena masalah itu gitu. Nah, jadi kripto legal ini hadir sebagai wadah edukasi bagi orang-orang dari industri kripto mau belajar hukum bisa di kripto legal, baik itu orang-orang hukum mau belajar kripto bisa di kripto legal gitu. Jadi tujuan utamanya itu sebenarnya. Dan barangkali teman-teman mau kepoin medsos kita ada di sini. Bisa di follow juga ya. Yang belum follow. Oke, langsung aja kita ke materinya. Nah, jadi kenapa banyak orang-orang yang rugi dan mudah tertipu dalam berinvestasi? Karena kan orang ini kalau ngelihat kripto tuh pasti, wah dia cepet kaya, dia punya McLaren gitu kan. Jadi kayak, aduh alin-alin gitu kan. Waduh, itu penyakit utama tuh. Jadi gampang tertipu. Nah di sini kita bakal bahas, aduh ini nyetrum. Jadi kita bakal bahas kenapa orang-orang itu gampang banget termanipulasi atau tertipu ketika berinvestasi. Nah yang pertama itu mereka nggak ngerti apa aset yang dibeli dan cuma ngandelin sinyal dari orang lain. Contohnya apa? Contohnya yang kemarin lah kasusnya kripto Timothy Ronald itu kan. Padahal kan udah jelas banget kan, Timothy Ronald itu adalah platform edukasi dan riset. Nah tapi kenapa banyak banget yang rugi dan nyalahinnya AC gitu, nyalainnya si Timothy ini. Padahal dari Timothy-nya sendiri itu ngasih sinyal itu ya intinya bukan buat dijadiin patokan, tapi cuma sebagai riset. Nih hasil riset gue nih kalau kalian mau ikutin ya sok, kalau nggak mau yaudah gitu kan. Nah kebanyakan orang itu mereka nggak ngerti apa yang dibeli dan mereka nggak mau nyari tahu lagi. Jadi pokoknya oh ini dia kaya, yaudah gue ikutin dia gitu. Akhirnya yaudah ketika mereka masuk kata kalimat sada gini, jadi gue harus beli ini, beli manta. Oke all in langsung 3M, 3 miliar langsung all in. Akhirnya ternyata aset yang dia all in malah rug pull misalkan. Dan nggak ada uang lagi gitu. Jadi dia all in di satu koin doang. Padahal diajarin kan money management itu kan wajib banget kan, bagi investor tuh wajib banget money management, dan kebanyakan orang itu nggak paham money management, makanya mereka bisa bangkrut. Nah itulah alasan utama kenapa banyak banget yang bangkrut di dunia investasi. Mereka nggak ngerti aset yang dibeli dan cuma ngandelin sinyal dari orang lain. Itu bahaya banget guys. Nah yang kedua itu mereka nggak paham resiko dan minim literasi keuangan dan juga regulasi. Nah kebanyakan orang ketika masuk ke dunia investasi, mereka itu cuma pengen cepat kaya, benar gak? Mereka tuh kayak,
ngelihat orang-orang yang di kripto atau ngelihat orang-orang yang investasi itu, wah nih mereka cepet kaya nih, gue harus masuk nih. Tapi mereka nggak mau belajar gitu. Mereka nggak mau belajar, mereka cuma masuk, beli asetnya, habis itu udah all in langsung. Ternyata yang dibeli asetnya aset bodong, meme coin atau project-project nggak jelas gitu kan. Atau kalau di saham mungkin saham-saham yang jelek malah dibeli, akhirnya rugi, rungkat dan nyalain orang lain biasanya. Kalau rugi biasanya nyalain orang lain biasanya. Nah itulah makanya kalau kita mau aman berinvestasi, yang pertama itu kita harus paham resikonya. Kalau kita beli aset ini resikonya apa, misalkan kalau Bitcoin berarti kan kita harus pahami terkait halvingnya. Halvingnya itu. Jadi banyak orang yang ketika masuk Bitcoin mereka nggak paham halving, ketika asetnya turun, wah nih asetnya scam. Padahal penurunan itu juga termasuk daripada siklusnya Bitcoin. Jadi kalau Bitcoin itu turun, itu tuh bukan Bitcoinnya scam, bukan. Tapi memang itu sebagian dari siklus Bitcoin itu sendiri. Malah untuk holder-holder lama atau holder para trader-trader yang udah berpengalaman gitu ya, nganggap Bitcoin turun, yaitu diskon bagi mereka. Malah harusnya kita masuk di situ. Jangan ketika naik kita baru masuk. Ketika asetnya udah terbang, kita baru masuk, akhirnya kita nyangkut di atas. Ketika asetnya turun kita nyangkut. Nah jangan kayak gitu. Jadi kita harus paham resiko. Terus juga kita paham literasi keuangan terkait jangan sampai kita tuh, ada kemarin yang nanya ya ke saya ya ketika meet private meet up yang kemarin tuh mereka nanya, kira-kira kalau misalkan saya punya gaji 10 juta kira-kira berapa persen yang harus dimasukin? Apakah harus semuanya gaji dimasukin atau berapa gitu, berapa persen? Nah terus saya bilang kalau kamu memang selama ini masukinnya berapa persen? Oh saya masukin semuanya karena saya nggak tahan ngelihat aset di nganggur gitu. Saya nggak tahan ngelihat uang saya tuh ada di bank gitu karena takutnya termakan inflasi. Nah di situ saya wah kalau kayak gitu nanti kalau misalkan asetnya turun kamu uangnya kayak gimana? Apakah kamu bakalan ngambil uangnya? Rugi dong kalau kayak gitu. Misalkan kalau misalkan semua uang kita masuk ke aset Bitcoin, terus Bitcoinnya turun, terus kita misalkan kecelakaan lah, nauzubillah misalnya kayak kita misalkan butuh uang lah atau butuh buat kesehatan kita lah atau kita terkena musibah lah, kita mau ngambil uang siapa? Uang tabungan dong. Sedangkan kita nggak punya tabungan, kita uangnya masuk semua nih ke investasi. Akhirnya apa? Akhirnya kita ngelikuidasi aset kita. Ketika ngelikuidasi aset kita, kita akhirnya rugi. Nah itu. Nah makanya penting banget kita harus paham tentang money management atau literasi keuangan. Nah gimana caranya? Ya caranya dengan ada yang namanya prinsip 20, 30, 10 ya kalau nggak salah gitu ya. Jadi ketika kita dapat gaji, nah sisain dulu buat dana darurat. Jadi dana darurat itu minimal 2 bulan sampai 3 bulan kebutuhan kita. Jadi selama 1 bulan itu kita ngeluarin berapa? Nah kemudian dikali 3. Misalkan dalam 1 bulan tuh kita habis uang misalkan 2 juta atau 3 juta. Nah 3 juta itu dikali 3 bulan. Jadi berapa? Nah itulah dana darurat kita. Kita harus punya uang itu dulu, baru kita masuk ke investasi. Buat apa? Biar kalau nanti asetnya itu turun, terus kita kena musibah, kita nggak ngambil aset kita nggak ngambil uang investasi kita ini, gitu. Nah itu literasi keuangan dan terus regulasi juga penting banget. Kenapa? Kalau misalkan kita kena penipuan, misalkan banyak banget tuh kemarin kan binomo, binary option, gitu kan. Kalau kita nggak paham regulasinya, kita ditipu, itu kita nggak bakal tahu caranya buat ngegugat atau ngambil aset kita lagi. Karena kebanyakan orang yang kena tipu itu mereka pasti kayak saya ditipu, ngelapor polisi, akhirnya ya udah malah ditipu lagi sama polisi gitu kan. Nah makanya penting banget buat paham regulasi gitu. Nah yang ketiga itu ingin cepat kaya, investasi pakai uang panas. Banyak banget mereka tuh jadi di sini ganti. Nah jadi banyak banget mereka itu kayak pengen cepet kaya, akhirnya ngelihat orang-orang yang udah masuk duluan FOMO, akhirnya apa? Akhirnya jual motor, jual mobil, jual rumah, sampai ada yang pinjol. Itu bahaya banget. Jadi kalau bayangin nih, kalian masuk aset, kalian jangan altcoin lah, jangan altcoin, Bitcoin aja. Kalian masuk di 120.000 yang kemarin. Terus karena kalian FOMO, kalian jual mobil kalian atau kalian pinjol misalkan. Nah, kalian pinjol 200 juta buat all in Bitcoin. Nih gua all in Bitcoin. Nih Bitcoin bakal ke $200.000 misalkan. Akhirnya dia all in, ternyata apa? Ternyata nggak sampai, cuma sampai 124 ya. 124 terus dia ngedam. Bayangin, kalau kalian pakai uang panas, kalian pakai uang pinjol, Bitcoinnya turun,
Akhirnya apa? Akhirnya kalian rugi, kalian gak bisa bayar utang, uang kalian hilang, semuanya. Akhirnya apa? Stres. Nah itulah, jangan sampai kalian investasi menggunakan uang yang panas. Uang yang panas itu adalah uang yang bukan punya kalian sebenarnya itu tuh uang pinjol. Kenapa kalian pakai investasi? Jangan. Jadi selalu utamakan uang yang dingin. Uang yang dingin tuh uang yang kalian tuh kalau hilang juga bodo amat gitu kan. Hidupnya masih berjalan gitu kan. Kebutuhan gue masih tercukupi gitu kan. Nah, jadi itu yang disebut dengan uang dingin. Kemudian yang terakhir itu kebanyakan orang itu tidak konsisten, greedy saat naik dan takut saat turun. Jadi ketika naik orang-orang tuh euforia. Mereka tuh wah nih Bitcoin $200, Bitcoin naik. All in. Akhirnya all in. Terus ketika turun mereka aduh turun. Baru turun $10, turun $10 nggak mau di hold. Kenapa? Karena mereka percaya kalau Bitcoin itu bakalan ke $200. Karena mereka percaya ketika turun lebih dalam lagi baru mereka jual. Kenapa? Udah terlalu jatuh. Nggak konsisten. Harusnya kalau udah konsisten tentuin. Ini gue mau investasi dalam jangka 10 tahun. Misalkan 10 tahun gue bakal investasi. Oke, mau Bitcoin itu turun, mau Bitcoin itu naik, nggak bakal dijual selama 10 tahun. Dijamin, insya Allah. Pasti kalau misalkan kalian tahan Bitcoin selama 10 tahun, pasti bakalan untung. Dan udah banyak yang mereka itu yang invest di Bitcoin dan nunggu sampai 5 ya nggak nyampe 10 tahun lah, 5 tahun aja kalian pasti untung. Kenapa? Karena siklus Bitcoin itu kan 4 tahunan. Kalau kalian masuk sekarang, kalian nunggu 2 tahun lagi, pasti kalian bakal untung. Tapi kalau kalian beli sekarang, kalian jual besok, ya walau alam pasti bakalan rugi. Kenapa? Karena sekarang lagi bear market gitu kan. Oke, lanjut. Oke. Nah, terus kenapa pemahaman akan regulasi itu penting banget? Nah, di sini gue bakal jelasin kenapa regulasi itu kita harus paham gitu sebagai investor atau sebagai pelaku industri ekonomi digital, kita harus paham regulasi. Nah, karena ada 2 poin yang penting banget, yaitu security dan transparansi. Nah, regulasi itu mengatur tentang security kita. Jadi dengan kita paham regulasi, kita tahu atau bisa menghindari dari yang namanya aset dicuri, manipulasi, atau hilang akibat fraud. Fraud itu kayak email atau link-link bajakan gitu ya. Kalau kita klik tuh saldo kita tuh di exchange atau di bank kita tuh hilang gitu. Nah itu disebutnya fraud. Terus peretasan dan tata kelola yang ceroboh. Jadi kalau kita paham regulasi, kalau misalkan kita terjadi manipulasi atau resiko aset hilang, nah itu kita bisa tahu tuh harus lapor kemana dan gimana cara buat balikinnya, gitu. Contoh misalkan, kalau di sini nih kebanyakan nih pada pakai exchange atau DEX, banyak nih. Apa ada yang trading ini Degen? Nah, contoh misalkan kita pakai toko kripto. Nah, ini nyebut merek nggak apa-apa lah ya. Kita nggak di-endorse juga nih nggak apa-apa. Oke, kita pakai toko kripto dan ternyata toko kripto itu bangkrut. Nah, uang kita itu semuanya di toko kripto. Kira-kira gimana cara kita buat balikin uangnya? Apakah kita bakalan lapor polisi? Apakah kita bakalan ikhlasin aja udah? Oh gimana? Nah caranya kita laporin ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah mereka yang bakalan ngurusinnya. Mereka nanti, karena kenapa? Karena sekarang Bitcoin itu atau aset-aset digital itu udah masuk undang-undang P2SK. Jadi mereka itu udah di bawah Otoritas Jasa Keuangan, udah bukan lagi di Bapepti. Nah, maka kalau terjadi manipulasi di market atau terjadi sebuah misalkan apa tuh disebutnya tuh resiko aset dicuri atau tata kelola ceroboh, nah itu kita lapornya ke OJK gitu. Jadi OJK tuh nyediain laporan. Lupa nama ininya, nama website laporannya itu ada gitu. Nah, yang kedua itu transparansi. Nah, kenapa kalau regulasi itu kita harus paham? Nah, karena kalau kita nggak paham regulasi, kita nggak tahu nih aset kita itu dibawa kemana. Apakah pakai bursa Indonesia atau pakai bursa luar? Apakah aset kita dipakai buat beli barang-barang mewah gitu kayak kasusnya ini ya FTX itu kan CEO-nya pakai uang member buat dibeliin properti, buat dibeliin mobil-mobil mewah. Nah, itu kalau kita nggak paham, ya udah aset kita nggak tahu dibawa kemana. Nah makanya regulasi ini penting. Jadi kita tahu kira-kira aset kita dibawa kemana. Nah memberitahu kita bagaimana uang aset kita dikelola dan dari mana keuntungan datang, resiko apa yang disembunyikan dan siapa yang diuntungkan. Nah jadi regulasi itu ngasih tahu nih dalam dunia kripto yang diuntungkan tuh yang kayak gini.
yang menguntungkan tuh yang seperti ini. Aset kalian disimpan di sini. Nah, makanya kan kemarin ribut-ribut tuh tentang bursa kripto ya. Kripto tuh mau disimpan di bursa mana gitu? Mau di bursa Indonesia atau di bursa luar? Nah, jadi kalau sekarang itu tuh bursanya itu jadi dipecah dua. Jadi ada bursa yang sama exchange-nya, ada juga bursa pemerintah. Biar apa kayak gitu? Kan kebanyakan orang kan ngiranya kalau kayak gitu nanti kalau semuanya dipegang sama pemerintah, nanti pemerintahnya korupsi gimana? Nah, sebenarnya kalau itu tuh malah ngebuat aman sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalkan exchange megang semua kripto kita, yang ada kalau exchange-nya bangkrut, kripto semuanya hilang dong. Nah, makanya dipecah. Jadi pemerintah pegang, exchange juga pegang. Jadi ketika pemerintahnya misalkan kolaps atau misalkan exchange-nya kolaps, jadi nggak hilang semua gitu. Itu yang disebut dengan transparansi. Jadi kita tahu aset kita itu ditaruh di mana gitu. Oke, nah terakhir bagaimana pemerintah mengatur aset digital seperti Bitcoin. Nah, gimana sih Ca? Gimana sih pemerintah ini memandang aset digital itu? Apakah masih dianggap sebagai aset komoditas? Nah, jadi belum lama ini ya pemerintah itu baru aja netapin undang-undang namanya Undang-Undang P2SK. Apa itu Undang-Undang P2SK? Jadi Undang-Undang P2SK itu adalah pengembangan dan penguatan di sektor keuangan. Nah, jadi pemerintah itu mindahin pengawas yang tadinya dari Bapepti ke OJK. Jadi dulu itu Bitcoin itu nggak dianggap sebagai aset keuangan. Mereka itu nganggapnya itu sebagai komoditas. Komoditas itu apa? Komoditas itu kayak emas, kayak apalagi kayak minyak gitu kan, minyak bumi. Nah, itu disebutnya komoditas. Jadi Bitcoin itu dianggap komoditas. Makanya dulu itu pajak itu diambil dari jumlah koin. Jadi kalau kita beli koin, jumlahnya berapa, ya nah itu diambil dari situ tuh pajaknya. Nah, itu sangat merugikan. Bayangin kalau kita punya koinnya banyak gitu. Nah, asetnya pajaknya itu diambil dari situ karena itu dianggapnya komoditas. Nah, kalau sekarang Bitcoin itu udah masuk ke otoritas jasa keuangan. Jadi pajaknya itu nggak diambil dari koinnya. Karena kenapa? Karena Bitcoin itu udah nggak dianggap sebagai komoditas lagi, tapi dianggap sebagai ya udah komoditas keuangan aja gitu. Jadi aset keuangan sama kayak bank gitulah, sama kayak bank. Jadi dia pengawasannya di OJK. Jadi pajaknya itu nggak diambil dari jumlah aset kita, tapi dari transaksi kita. Ketika kita nge-swap, ketika kita transfer, nah itu pajaknya diambil dari situ. Kalau dulu itu diambil dari jumlah koin kita. Nah, itu pentingnya kita pahami. Kemudian juga di situ juga diatur tentang tadi penempatan bursa dan juga aspek-aspek keamanan lainnya lah. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri lah isinya itu karena banyak banget ya. Khususnya itu ada di pasal 8 kalau nggak salah ya, Undang-Undang P2SK yang mengatur tentang aset digital gitu. Oke. Oke, thank you very much. Thank you for attention terkait penjelasan hari ini, mungkin cukup sekian ya. Pak Tiar